Dari 30 siswa, silahkan dilihat temannya kanan kiri. Siapa yang tidak masuk hari ini ya? Coba. Sudah masuk semua ya. Supaya semuanya semangat ya. Kita bermain tepuk ber dulu ya. 1 kali tepuk ber. Minggu kemarin materinya tentang apa? Siapa yang bisa? Jasmewan, silakan. Mendeskripsikan tentang teks tanggapan. Mendeskripsikan tentang teks tanggapan. Ibu mau tanya, teks tanggapan itu apa sih, Nak? Nah, teks tanggapan adalah teks yang berisi penilaian berupa pujian, kritik, saran atau sanggah. Oke, betul ya. Adalah bentuk suatu penilaian. Penilaian bisa berupa pujian, kritik, atau sanggah. Oke, ini kita akan melanjutkan materi tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks tanggapan ya. Bu, kenapa sih kita harus mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan? Kenapa? Struktur itu apa? Rincian atau susunan. Nah, coba kita ini ya, lihat suatu rumah ya. Kalau rumah itu tersusun rapi ya, dilihatnya enak apa tidak? Itu ya, sama halnya dengan teks ya. Kalau sebuah teks itu tersusun dengan rapi, nantinya akan enak untuk dibaca. Sebelum kita ke struktur, Ibu meminta satu anak ya mewakili untuk melaporkan hasil reviewnya. Ayo, ya, coba siapa yang mau? Saya. Oke, Naila, silakan. Habis kemarin baca apa? Saya membaca novel yang berjudul Hujan karya Federico. Baik ya, coba. Isinya tentang apa? Novel ini menceritakan pada tahun 2042 dunia telah masuk ke era di mana pada manusia telah digantikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Cerita ini berfokus pada karakter Layo, gadis berusia 13 tahun yang pada hari pertama dari sekolah harus mengalami bencana gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat. Amanah yang bisa mengambil ya dari novel tadi apa? Salah satunya adalah mengajak para pekerja agar lebih menerima serta mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan. Sesungguhnya bukan melupakan yang menjadi masalah, tapi menerima adalah caranya. Nah, sebelum kita masuk ke struktur kebahasaan, Ibu ingin ke post yang ada di Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup ya. Dikerjakan dalam waktu 3 menit. Cukup ya? Cukup, silakan. Waktu 3 menit.
Ada yang betul 3 ya. Nah, ada yang betul 2 ya. Silakan disimak baik-baik. Nanti ada pertanyaan dari Ibu ya. Dukungan dari Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, serta datangnya Perdana Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi baru-baru ini untuk melihat peluang investasi, membuktikan bahwa rencana ini akan terrealisasi segera. Oke, selesai ya. Yang sudah kalian amati tadi itu termasuk contoh dari teks tanggapan ya. Kalau dilihat dari isinya ya, kalian dengarkan tadi itu suatu bentuk apa? Teks tanggapan apa? Pujian, kritikan, atau sanggahan? Kritikan. Di dalam teks ya, atau di dalam tayangan video tadi ya, ada suatu ungkapan ya yang menyatakan bentuk kekurangan dari masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba ya. Kemudian di akhir ada saran dari si pembuat tayangan video ya. Oke. Tadi bentuk kritikan ya. Contohnya seperti tadi. Terima kasih ya. Dilihat dari cara penyampaiannya ya. Bagaimana? Kita disuguhkan dengan pemandangan alam dulu. Kita diberikan penjelasan tentang keindahan Danau Toba terlebih dahulu Bu. Baru di situ ada bentuk pujian terlebih dahulu, kemudian kritikan. Setelah kritikan baru diberi saran ya dari si pembuat video. Nah, dilihat dari strukturnya tayangan video tadi seperti apa? Sudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Karena teksnya sudah terstruktur ya, pintar sekali dia Mewan ya, karena cara penyampaiannya sudah terstruktur. Kalau berbicara tentang Danau Toba, keindahan Bu, apakah hanya alam aja yang bisa kita tanggapi? Tidak ya, kita juga bisa menanggapi suatu hasil kan? Ya. Atau hari ini kita akan mencoba ya menelaah struktur dan kebahasaan dari karya orang lain. Bu, karyanya apa? Karyanya tentang novel ya. Ibu beri tugas ya untuk kalian ya, membagi kelompok dulu ya. Nanti setiap kelompok Ibu minta mengerjakan LKPD ya. Di dalam LKPD Ibu beri permasalahan ya tentang telaah struktur pada sebuah novel ya. Oke, silakan dibentuk dulu satu kelompok 5 siswa ya. Karena jumlah kita 30, jadi satu kelompok 5 ya. Ada berapa kelompok totalnya? Nah, ya di sini Ibu jelaskan. Ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok 1 anggotanya ditulis semua. Yang pertama konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga dilihat dari video tadi ya, bentuk konteksnya gimana? Untuk pengenalan Danau Toba ya. Kemudian deskripsinya gimana? Ketika dia menunjukkan keindahan alam yang ada di Danau Toba secara detail ya, pintar. Itu kan banyak ya.
Semuanya itu bekerja ya. Kelompok 6 juga ya. Bagus sekali kerjasamanya. Presentasikan masing-masing kelompok. Jadi nanti yang mau presentasi tidak usah di depan ya. Cukup berdiri di kursinya ya. Di mejanya masing-masing ya. Satu. Silakan didengarkan ya, dengarkan baik-baik. Tentukanlah struktur teks terdapat dari wajaranya. Oke. Jawaban dari soal pertama, struktur teks tanggapan dari wajar tersebut. Yang pertama ada konteks. Konteks itu ada di paragraf 1. Merupakan bagian Konteks ada paragraf ke-1. Yang lain dilihat jawabannya ya. Jawaban kelompoknya dilihat. Lanjut. Paragraf 1 merupakan bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan penulis. Oke. Yang Lanjut. kedua ada deskripsi, ada di paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, paragraf deskripsi 2, 3, 4, Dan 6 dan 6. 5 dan 6. Oke, dilihat ya. Merupakan bagian yang berisi penjelasan mengenai si cerpen. Yang ketiga penilaian, ada di paragraf 7, 8, dan 9. 7, 8, 9 penilaian. Iya, merupakan bagian akhir berupa kesimpulan atau pendapat